قد كفاني علم ربي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu, saya mengupload video yang membahas tentang bantahan terhadap argumentasi saudara Ahmad Nurcholish yang membela Holywings atas penistaan agama yang dilakukan manajemennya saat diundang di acara TV One. Di sini ada penonton yang memprotes video saya tersebut dengan alasan bahwa video saya memuat informasi yang kurang lengkap. Bahwa di akhir sesi acara, si Nurcholish menyampaikan statement yang akhirnya disetujui oleh Ustadz Felix Xiao dan Bang Egy Sujana yang tidak saya tampilkan di video saya sebelumnya. Untuk lebih memahami video saya kali ini, bagi yang belum, ada baiknya teman-teman menonton terlebih dahulu video saya tersebut. Link di deskripsi. Karena masukan dari penonton channel saya sangat penting bagi saya kaji ulang video TV One dan statement Nurcholish berulang kali. Meski sebelumnya juga sudah saya kaji. Karena mungkin saja memang ada kekeliruan pada video saya sebelumnya. Mungkin saja sebab nasihat dari Ustadz Felix Xiao, Nurcholish berubah pikiran, bertaubat lalu meralat statement-statement sebelumnya. Berikut video yang dimaksud. Apakah penyebutan Muhammad dan Maria itu menurut Anda tadi tidak mengandung unsur penistaan agama atau sudah berubah pikiran setelah mendengarkan penjelasan Ustadz Felix Xiao mungkin Pak Nurcholish? Kalau mengandung unsur penistaan itu mengandung, tapi yang nista itu Holywingnya, bukan Muhammadnya, bukan Marianya. Itu jadi maksud saya. Memang ada betul, ada unsur penistaan agama betul artinya ya. Udah selesai gitu. Ya gimana Bang? Kalau memang begitu yang kita maksud. Gimana Ya kan sih? boleh dong punya Ya, pemahaman seperti itu. Misalnya gini, analoginya gini, misalnya Ya. Bang Egy menghina saya, Oke. saya belum tentu hina, Benar, kan gitu. benar. Justru yang terhina Benar. bisa jadi Bang Egy kan Benar, gitu kan? benar, benar, Itu. Pak. Itu yang kita persoalkan. Makanya sih, iya. sebagai penulis saya coba jelasin Karena secara itu- bahasa kali ya. Iya, Secara iya. bahasa gini loh Pak. Iya. Saya itu adalah pelaku subjek. Oke. Bapak yang dikenai perbuatan adalah objek. Iya. Sedangkan kata kerjanya namanya predikat. Mm-mm. Saya menista Pak Ahmad misalnya. Iya. Pak Ahmad nggak nista Pak. Betul. Tapi saya melakukan penistaan. Penistaan, Nah iya. itu yang dihukumi. Nah. itu. Ya, ini Iya yang itu dimaksud. saya, Kayak tadi, saya Pak sangat Nurcholish. paham itu makanya Oh, ya kan sudah. yang penistanya itu yang melakukan penistaan bukan yang Alhamdulillah. dinista. Udah sekarang udah clear, Harus- udah clear. Iya. Coba, clear. coba. Guru Semua- Setelah kami kaji, kami perlu tekankan beberapa hal berikut ini. Pertama, di video kami hanya membahas 3 argumentasi bodoh Nurcholish dalam membela Holywings, lalu membantahnya secara telak. Pokok tema kami adalah itu, sehingga video ini memang tidak perlu ditampilkan karena memang tidak sesuai tema. Kedua, memang benar bahwa di akhir sesi, Nurcholish mengatakan statement yang disepakati para narasumber. Dia bahkan sudah mengatakan secara tersirat apa yang dilakukan Holywings mengandung penistaan. Lalu apakah hal itu semua membatalkan argumentasi Nurcholish sebelumnya? Menurut saya tidak. Teman-teman bisa saja berbeda dengan analisa saya. Hal ini karena penekanan pada statement Nurcholish bukan tentang penistaan yang dilakukan oleh pihak Holywings. Tidak juga membahas statement pendukung yang menjadi dasar kenapa apa yang dilakukan Holywings itu perlu kita kategorikan penistaan agama. Memang Nurcholish mengatakan bahwa promosi miras yang dilakukan Holywings ada unsur penistaan. Tapi kemudian dia membelokkan pembahasan. Ada unsur penistaan, tapi yang menista pihak Holywings, bukan Muhammad atau Maria. Begitu katanya. Unsur penistaan itu mengandung, tapi yang nista itu Holywingnya, bukan Muhammadnya, bukan Marianya. Unsur penistaan itu mengandung, tapi yang nista itu Holywingnya, bukan Muhammadnya, bukan Marianya. Itu Seluruh Indonesia tidak ada satupun yang mengatakan bahwa yang menista adalah Muhammad ataupun Maria. Semua orang paham bahwa yang menista adalah pihak Holywings. Untuk itulah semua umat Islam menyayangkan penistaan mereka. Lalu untuk apa dia mengatakan hal tersebut? Jikapun Nurcholish salah ucap bahwa yang dia maksud adalah agama tidak bisa menjadi nista, justru penistanya lah yang menjadi nista. Muhammad dan Maria tidak bisa menjadi nista karena penistaan Holywings. Justru Holywings lah yang menjadi nista. Tentu semua orang paham mengenai hal ini tanpa perlu penjelasan Nurcholish. Apa ada umat Islam yang menganggap Nabi Muhammad menjadi benar-benar hina hanya gara-gara dinista oleh pihak Holywings? Pasti tidak ada. Semua orang paham hal ini. Dalam ilmu balaghah, statement Nurcholish ini termasuk tahsilul hasil.
Untuk itulah, statement dari Nurholis ini membuat Ustadz Felix Xiao dan Egy Sujana tersenyum dan menyetujui bahkan menjelaskan ulang secara lebih mudah apa yang dimaksud dari Nurholis. Pembelokan pembahasan ini membuat saya menilai bahwa sebenarnya Nurholis tidak secara mantap meyakini bahwa pihak Holy Wings benar-benar melakukan penistaan agama. Jadi kesimpulannya, apakah di akhir sesi acara Nurholis meralat statement-statement sebelumnya, bertaubat, lalu menyatakan bahwa pihak Holy Wings menista agama sehingga para petingginya layak dipidana? Jawaban saya tidak. Ucapannya masih gamang dan ambigu. Hal ini terbukti bahwa sebelumnya Nurholis mengatakan agama, nabi itu tidak bisa menjadi nista justru untuk menolak hukuman pidana bagi para penista. Sehingga bagi dia, karena agama tidak bisa dinista, orang bebas saja menistakan agama tanpa perlu ditindak pidana. Dulu tidak pernah sependapat dengan soal penistaan agama. Kenapa? Karena agama, nabi, kitab suci itu nggak bisa dinista. Yang terjadi adalah penganutnya itu bisa tersinggung, bisa merasa terlecehkan begitu. Karena itu kalau ada ayat atau pasal penistaan agama itu akan menjadi pasal karet dan itu akan berdampak buruk bagi kehidupan kita dalam konteks kebinekaan keragaman. Teman-teman boleh berbeda dengan kesimpulan dengan saya. Wallahu a'lam.